Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nirmala Rusmawan dengan NIM 12320808027. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal yang telah saya kerjakan. Yang pertama, judul Judul yang pertama itu Does Green Mean Clean, Volatile, Organic Emisi from Regular versus Green Cleaning Product. Penulisnya Ellen Harding Smith, David DKK. Terus nama jurnalnya Environmental Science Process and Impact pada tahun 2024. Terus pada jurnal yang kedua, judulnya Using Subnut Extract a Natural Surfactant in Green Chemistry Education, Laboratory Experiment Aligning with UNSDG. Penulisnya Jiwang Carter Mensilehan Liza Abraham. Nama jurnalnya RSC Sustainability pada tahun 2024. Pada jurnal yang ketiga, nama jurnalnya Education and Green Chemistry and Sustainable Chemistry Perspective Towards Sustainability. Nama penulisnya Pania Gezuin, Engo Elks, Miriam Elsami, Kalas Kamerer. Nama jurnalnya Green Chemistry pada tahun 2021. Selanjutnya, permasalahan pokok di jurnal yang pertama, adanya asumsi bahwa produk pembersih green atau ramah lingkungan lebih aman bagi kualitas udara dalam ruangan. Namun belum ada bukti ilmiah kuat yang mendukung klaim tersebut, terutama terkait emisi VOC berbahaya. Terus pada jurnal yang kedua, permasalahannya ketergantungan pada surfaktan sintesis yang tidak ramah lingkungan dan kurangnya integrasi praktik kimia hijau dalam pembelajaran laboratorium. Pada jurnal yang ketiga, masih adanya gap pemahaman antara konsep green chemistry dan sustainable chemistry, serta kurang optimalnya integrasi konsep tersebut dalam kurikulum pendidikan kimia. Selanjutnya, pada mengapa penting untuk teliti, karena pada jurnal yang pertama ini meneliti pembersih rumah tangga merupakan sumber utama VOC di ruangan yang dapat bereaksi membentuk polutan sekunder berbahaya seperti formaldehida dan PAN sehingga berdampak langsung pada kesehatan manusia. Pada jurnal yang kedua, surfaktan sintesis bersifat toksik dan persisten, sedangkan ekstrak lerak mengandung saponin yang biodegradable dan berpotensi menggantikan deterjen kimia. Pada jurnal yang ketiga, karena membentuk tenaga profesional kimia yang memiliki critical thinking, system thinking, dan kompetensi berkelanjutan dalam industri dan pendidikan. Terus tujuan penelitiannya karena menganalisis pada jurnal yang pertama karena menganalisis komposisi dan jumlah VOC pada pembersih reguler dan green serta memodelkan pembentukan polutan sekunder pemakaian produk bersih. Pada jurnal yang kedua, mengembangkan eksperimen laboratorium pendidikan kimia hijau menggunakan ekstrak sopanut sebagai surfaktan alami untuk ekstraksi DNA dan remediasi zat pencemar. Pada jurnal yang ketiga, menganalisis sejarah perbedaan kesamaan GC dan SC serta implikasinya dalam pendidikan kimia di berbagai level. Kerangka teoretiknya. Pada jurnal yang persatu ini berbasis kimia atmosfer dalam ruangan. Reaktivitas monoterpena, pembentukan radikal degradasi VOC dan pembentukan polutan sekunder melalui reaksi oksidasi dalam model kimia udara. Pada jurnal yang kedua, prinsip green chemistry, pembelajaran berbasis praktik berkelanjutan, sifat surfaktan seperti CMC, misal, reverse misal. Terus emulsi dan denaturasi protein. Pada jurnal yang ketiga, teori pedagogi, eco-refleksi thinking, normative decision making dalam kimia, sistem pendidikan kimia berkelanjutan, dan transformasi kurikulum berbasis kelanjutan. Terus subjek, metode, desain. Pada jurnal yang pertama, sampelnya berupa sampel 10 pembersih regular dan 13 pembersih green. Terus metodenya itu analisis VOC dengan headspace analysis dan massa
spektrometri, teknik, serta pemodelan kimia udara dalam ruangan untuk melihat pembentukan HCHO dan AN. Pada jurnal yang kedua, subjeknya itu mahasiswa kimia pendidikan, mahasiswa pendidikan kimia. Desainnya eksperimen laboratorium meliputi ekstraksi saponin, uji PAM, uji emulsifikasi, ekstraksi DNA stroberi, dan misalnya ekstraksi zat pencemar. Pada jurnal yang ketiga, studi perspektif, tapi bukan berupa eksperimen, menggunakan analisis literatur, praktik pendidikan, dan refleksi konseptual tentang kurikulum Green and Sustainable Chemistry. Nah, instrumen dan pengumpulannya pada jurnal yang pertama berupa spektrometri massa berbasis headspace sampling untuk karakterisasi dan kuantifikasi PLC. Pada jurnal yang kedua, observasi melalui eksperimen, uji kimia seperti Benedict, emulsifikasi, misal extraction, dan survei skala 1-5 untuk menilai pemahaman dan sikap mahasiswa. Pada jurnal yang ketiga, sumber data berupa kajian literatur pendidikan kimia, laporan kurikulum, model pembelajaran, dan program institusi global yang berfokus pada kimia hijau. Selanjutnya, temuan dan kesimpulan. Pada jurnal ke-1, pembersih green menghasilkan lebih banyak monoterpena total dibandingkan reguler. Beberapa pembersih reguler mengeluarkan monoterpena paling reaktif. Terus yang ketiga, pembersih green memicu peningkatan polutan sekunder lebih besar. Sebanyak formaldehida 7% dan PAN 6%. Terus klaim green lebih aman tidak sepenuhnya benar dalam konteks kualitas udara indoor jurnal kimia murni. Terus pada jurnal yang kedua, ekstrak soapnat berhasil berfungsi sebagai surfaktan, menurunkan tegangan permukaan, membentuk misel, mengekstraksi DNA, dan menyerap polutan air. Terus meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait kimia hijau dan keberlanjutan secara signifikan. Terus pada jurnal yang ketiga, pendidikan kimia berkelanjutan harus melampaui teori menjadi transformasi kurikulum dan praktik laboratorium. Istilahnya green dan sustainable bersifat normatif, bukan absolut, sehingga perlu pemahaman kritis dalam penerapannya. Nah, manfaat untuk rencana ini yang pertama ada jurnal 1, memberikan wawasan bahwa label ramah lingkungan tidak selalu berkorelasi dengan dampak kesehatan udara indoor, sehingga penting menambahkan uji emisi VOC dan reaktivitas dalam riset produk kimia hijau. Pada jurnal yang kedua, menginspirasi penggunaan bahan dalam alam lokal sebagai agen ramah lingkungan dan penelitian pendidikan STEM dan remediasi pencemar berbasis surfaktan alami. Pada jurnal yang ketiga, memberikan kerangka konseptual kuat untuk menyusun penelitian berbasis STEM dan Green Chemistry Education yang tidak hanya aplikatif tapi juga reflektif terhadap dan berdampak sosial. Selanjutnya, pada perbandingan jurnal. Nah, pada jurnal yang pertama, Research Gap 1.1T, jurnal 1 di nomor 1. Tidak ada karakterisasi kuantitatif ekstrak lerak Indonesia. Pada jurnal Wong et al. Menggunakan soapnat bukan lak Indonesia dengan nama penulis Fatmawati. Nah, rumusan masalahnya, bagaimana karakteristik fisik kimia ekstrak buah lerak Indonesia meliputi konsentrasi saponin total, pH, foam stability, surface tension, and emulsification index. Pada gap 1.2, belum adanya studi aplikasi ekstrak lerak untuk polutan Ramopal di Indonesia. Terus rumusan masalahnya, bagaimana efektivitas ekstrak buah lerak dalam aplikasi praktikum green chemistry meliputi removal methylene blue. Pada jurnal yang kedua, gap 2.1, tidak ada data toksisitas ekstrak lerak terhadap organisme. Rumusan permasalahannya, bagaimana tingkat toksisitas akut limbah ekstrak buah lerak dibandingkan limbah deterjen komersial terhadap organisme uji. Pada gap 2.2, belum ada data dampak lingkungan ekstrak lerak. Rumusan permasalahannya, bagaimana perbandingan dampak lingkungan limbah ekstrak lerak dengan limbah deterjen komersial ditinjau dari parameter pH, BOD, COD, TSS, dan TDS. Pada jurnal yang ketiga,
Gap 3.1 tidak ada data biodegradabilitas ekstrak lerak. Permasalahannya, rumusan permasalahan, bagaimana tingkat biodegradabilitas ekstrak buah lerak dibandingkan dengan deterjen komersial berdasarkan parameter penurunan surfaktan dan BOD atau CAD. Terus pada gap 3.2, belum adanya studi treatment limbah praktik ekstrak lerak. Rumusan masalahnya bagaimana efektivitas metode filtrasi sederhana dalam menurunkan kadar surfaktan dan limbah praktikum ekstrak lerak. Sehingga judul yang dihasilkan yaitu implementasi 12 prinsip green chemistry, karakterisasi, uji efektivitas, dan kajian environmental safety ekstrak buah lerak sebagai surfaktan alami dalam modul praktikum kimia berkelanjutan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.